Suara novel ke-155, cerita bela diri fiksi dan sastra Pagoda Pancer. Hoa, semua orang di Sekte Pedang Disa tiba-tiba panik. Terutama Liu Feng Yuansuo, dengan tangan terkepal dan ekspresinya sangat garang. Impian menjadi seorang master hancur. Memikirkan fakta bahwa ayah angkatnya Liu Fengying juga dibunuh olehnya, Liu Feng Yuansuo tampak lebih seperti badut, yang sungguh ironis. Berhenti, hentikan dia, cepat. Setelah mengatakan itu, Liu Feng Yuansuo berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Semua orang di Sekte Pedang Disa berada dalam kebingungan. Hentikan dia. Bagaimana cara berhenti? Apakah kamu akan menghentikanku dengan kepalamu? Ayo pergi. Teriak seorang murid. Lari. Jika Feng Ying, pemimpin sekte tersebut, tidak mati, mungkin semua orang di Sekte Pedang Bumi masih memiliki kohesi. Tapi Liu Feng Ying sudah mati, dan Sekte Pedang Disa sekarang berantakan. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil murid seperti Leng Tuking yang mengikuti perintah Liu Feng Yuansuo. Pilih untuk melangkah maju untuk menghentikan Xiao Nunu. Akibatnya, tanpa kejutan apapun, lebih dari selusin energi pedang berputar-putar di seluruh dunia. Orang-orang itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka semua dibunuh oleh Xiao Nunu. Hoa, langit dipenuhi hujan dariah, seperti 100 bunga bermekaran. Xiao Nunu terus jatuh ke tanah. Kemudian, Xiao Nunu melihat boneka Mahyiyat Badan Dharma miliknya. Boneka Mahyiyat Badan Dharma, pada saat ini sangatlah tragis, terbunuh seluruhnya dalam saringan. Xiao Nunu diam-diam terkejut, apakah ini kekuatan pedang pembunuh surga? Sejujurnya, Xiao Nunu terkejut. Saya juga tersentuh. Kematian yang bisa dilepaskan oleh pedang pembunuh surga, bahkan membuat Xiao Nunu merasakan perasaan yang berdenyut-denyut. Jika tidak ada boneka Mahyiyat Badan Dharma, maka orang yang terbunuh seperti ini tadi adalah dirinya sendiri. Xiao Nunu dengan jelas mengetahui betapa kuatnya pertahanan badan mengkilap kaisar manusia. Ia bahkan dapat bersaing dengan senjata kekaisaran tingkat daftar, tombak pembunuh iblis hutan belantara yang hebat. Namun, Chu Jianyu mampu melepaskan gerakan pembunuhan yang menghancurkan bumi hanya dengan pedang 10 lengkung. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan dan luar biasa jurus pedang pembunuh surga. Kemudian, mata Xiao Nunu beralih ke badan Chu Jianyu. Aku ingin tahu apakah gambar pedang langit ada di badan lawan. Tanpa ragu, Xiao Nunu segera mendatangi badan Chu Jianyu. Kepala lawan telah dipisahkan, dan kepala Chu Jianyu terguling ke bawah 5 atau 6 meter jauhnya. Matanya terbuka lebar, dan ekspresi ketakutannya membeku selamanya. Ada padanya. Pada saat ini, suara Yama bermata 8 terdengar di telinga Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu terkejut. Yama bermata 8 menjawab, saya baru saja melihatnya. Kekuatan itu sungguh menakutkan. Jelasnya, sejak awal, Yama bermata 8 diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Bahkan setelah hidup lama, ular Yama bermata 8 dikejutkan oleh kekuatan yang baru saja diledakkan oleh Chu Jianyu. Nak Xiao Nunu, untunglah kamu memiliki klon boneka Mahyiyat, jika tidak, kamu benar-benar dalam bahaya sekarang. Kata ular Yama bermata 8 dengan sangat serius. Ya, dia mencari di badan Chu Jianyu, dan kemudian Xiao Nunu merasakan fluktuasi kekuatan yang samar-samar. Ketemu. Xiao Nunu membalikkan telapak tangannya ke bawah, dan kekuatan isap keluar dari telapak tangannya. Bas! Segera, pola cahaya berwarna-warni berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian, sebuah gulungan kuno kecil dan indah terbang keluar dari badan Chu Jianyu. Xiao Nunu menggenggamnya dengan 5 jari dan dengan kuat meletakkan gulungan indah itu ke tangannya. Wow, lingkaran gelombang udara tak kasat mata menyebar. Saat Xiao Nunu memegang gulungan indah ini, dia sepertinya telah menggenggam pedang yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya cemerlang menyembur keluar dari sela-sela jari Xiao Nunu, dan niat pedang yang kuat menyebar ke segala arah. Apakah ini gambar pedang pembunuhan surga? Mata Xiao Nunu penuh dengan kegembiraan. Sejujurnya, Xiao Nunu penasaran saat mendengar Yu Daguan menyebut pedang pembunuh surga sebelumnya. Tapi sekarang, setelah mengalami sendiri gerakan Chu Jianyu, Xiao Nunu bisa lebih memahami kekuatannya. Fluktuasi kekuatan pedang yang begitu kuat. Dia yang bermata 8 tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, anak Xiao Nunu,
kamu telah menemukan harta karun kali ini. Saya merasa anak laki-laki tua itu belum memahami intinya, dan dia mungkin telah belajar sedikit. Xiao Nunu tersenyum. Namun, belum ada waktu untuk mempelajari diagram pedang pembunuh langit ini. Ada hal lain yang sangat penting yang perlu dibawa kembali. Setelah itu, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya, cahaya putih menyala, dan boneka menghiat badan Dharma disingkirkan oleh Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu melihat badan Chu Jianyu tidak jauh dari situ. Pedang 10 lengkung itu tergeletak dengan tenang di tanah, dan badan pedang itu telah kehilangan cahaya aslinya. Bagaimanapun juga, itu adalah senjata orang lain. Tidak peduli berapa lama kamu menggunakannya, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Hancur. 6 rantai hitam segera keluar. Pohon anggur ajaib langsung menjerat si Kujian. Bas-bas. Pedang 10 lengkung itu berdengung keras saat mencoba melepaskan diri. Namun, bagaimana tanaman merambat ajaib bisa melepaskan makanan yang begitu baik? Hancur. Rantai besi itu melilit satu demi satu, menelan 10 pedang melengkung. Ular Yama bermata 8 mengikuti sambil tersenyum, kamu sedikit pendendam. Tapi, aku menyukainya. Xiao Nunu mengambil kembali pohon anggur ajaib itu sambil berpikir. Kemudian, matanya sedikit terangkat, dan ekspresi jijai muncul dari sudut matanya. Tian Huang Sue, kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos lagi. Di luar sekte pedang Disa, Liu Feng Yuansuo berlari cepat, tidak berani berhenti sejenak. Bersamanya, ada beberapa murid tingkat tinggi dari sekte pedang Disa. Feng Yu ada di antara mereka. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Yu bertanya dengan gugup. Dia sudah ketakutan oleh Xiao Nunu. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja setelah saya meninggalkan halaman suci abadi fana. Tanpa diduga, Xiao Nunu datang langsung ke rumah sekte pedang Disa. Seperti yang diketahui semua orang, Liu Feng Yuansuo juga berada dalam keadaan kebingungan, dipenuhi amarah dan kepanikan. Liu Feng Yuansuo benar-benar tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Pencuri kutu kupret Xiao. Gigi Liu Feng Yuansuo hampir patah. Dia tahu bahwa Xiao Nunu tidak akan melepaskannya, bagaimanapun juga, dariah Tian Huang masih ada di badannya. Namun, diagram pedang langit tidak lagi tersedia. Bahkan jika dariah Tian Phoenix hilang, maka Liu Feng Yuansuo tidak akan mendapatkan apapun. Memikirkan hal ini, Liu Feng Yuansuo mau tidak mau mempercepat gerakannya. Ikuti aku. Meskipun mereka tidak tahu kemana tujuan Liu Feng Yuansuo selanjutnya, semua orang di sekte pedang Disa tidak punya pilihan selain mengikuti. Pada saat yang sama, Liu Feng Yuansuo berlari di depan dan Xiao Nunu mengejar di belakang. Hoa! 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 Xiao Nunu bergerak sangat cepat, seperti cahaya keemasan guntur dan kilat, melaju menembus hutan batu. Segera, Xiao Nunu dikejar ke dalam hutan lebat. Di dalam hutan terdapat pepohonan yang menjulang tinggi yang sangat spektakuler. Semakin dekat, Xiao Nunu mengunci aura Liu Feng Yuansuo dari kejauhan. Namun, saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba membeku. Ini dia. Xiao Nunu terlihat sedikit aneh. Setelah ragu sejenak, Xiao Nunu benar-benar mengubah arah dan berjalan cepat menuju sisi lain hutan. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu sampai di tengah hutan. Di depan, sebatang pohon besar memancarkan vitalitas. Di bawah pohon raksasa, tanaman merambat hijau terjalin menjadi kursi anyaman. Di kursi anyaman, seorang wanita cantik-cantik sedang tidur nyenyak. Wanita itu berpakaian salju dan biru serta memiliki rambut putih. Wajahnya tampak diukir dengan hati-hati, dengan hidung mancung, bibir halus, dan kulit seputih salju. Dia seperti mutiara paling mempesona di dunia. Sinar matahari menembus puncak pohon dan jatuh ke sisi wajahnya, membuat wajahnya yang sudah cerah menjadi lebih halus dan tanpa celah. Ketika dia melihat pihak lain, Xiao Nunu berhenti. Sorot matanya sangat rumit. Pada saat ini, Yama bermata 8 tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xiao Nunu, nak, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Nunu tidak menjawab. Ular Yama bermata 8 terus mendesak, saudaraku, mengapa kamu tidak mengejar orang lagi? Mengapa kamu menatap orang lain? Apakah dia istrimu? Saat ini, Nanli Yansuan, yang sedang tidur di kursi anyaman, perlahan membuka matanya. Nanlian membuka matanya, dan cahaya lembut bersinar dari puncak pohon.
Dia memandang Xiao Nunu. Dan Xiao Nunu juga memandangnya. Mata kedua orang itu bertemu, yang satu tenang dan anggun, yang lainnya sedikit bingung. Apakah kamu masih menatapku? Yanxi yang bermata 8 terus mendesak, aku pergi. Jika kamu tidak mengejarku, dia akan melarikan diri. Xiao Nunu segera sadar dan berkata, aku lewat. Nanlian bertanya, ada apa? Xiao Nunu menjawab, aku sedang mengejar seseorang, dan dia mengambil barang-barangku. Saya akhirnya menemukan dari Tianhuang, tetapi saya tidak bisa membiarkannya lolos dari hidung saya lagi. Saat Xiao Nunu berbalik, Nanlian bertanya, mau aku bantu? Hah? Xiao Nunu tertegun. Membantu? Aku melihat Nanlian berdiri perlahan, rambut panjangnya tergerai di bahunya, dan matanya bersinar dengan sedikit kecerahan. Ya, Xiao Nunu mengangguk hampir tanpa sadar. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia setuju dengan pihak lain. Tentu saja Xiao Nunu tidak mengerti kenapa Nanlian ingin membantunya. Sebelum Xiao Nunu bisa berpikir terlalu banyak, Nanlian sudah berjalan melewatinya, dan dia berkata dengan ringan, ayo pergi. Di sisi lain, Liu Feng Yuansuo, Feng Yu dan murid-murid lain dari Sekte Pedang Duniawi bergerak sangat cepat. Wajah semua orang menunjukkan kecemasan. Tuan Muda, kemana kita akan pergi? Feng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi, bagian depan sepertinya adalah wilayah Sekte Taizu. Liu Feng Yuansuo menjawab, ya, kita akan pergi ke Sekte Taizu. Apa semua orang terkejut? Semua orang bingung. Mata Liu Feng Yuansuo tajam, dan dia menjawab dengan suara yang dalam, sekarang, hanya Sekte Taizu yang bisa melindungi kita. Feng Yu berpikir sejenak dan tiba-tiba mengerti. Memang benar, beberapa waktu lalu, di pertempuran puncak Akademi Suci Abadi Fana, Xiao Nunu membunuh Lang Qianhan dari Sekte Taizu di depan umum. Jika itu orang lain, itu pasti dia. Kebetulan Lang Qianhan menjadi calon pelatih kepala berikutnya. Hubungan antara Xiao Nunu dan Taizu Chul telah lama terbentuk. Saat ini, semua orang sedang menuju ke Sekte Taizu. Bahkan jika mereka tidak bersedia menerima Sekte Pedang Disa dan yang lainnya, diperkirakan Xiao Nunu tidak akan berani melangkah lebih jauh. Sudah terlambat, tapi segera terjadi. Pada saat ini, 7 atau 8 burung bangau putih besar tiba-tiba melewati langit dan menuju ke arah Sekte Taizu. Liu Feng Yuansuo dan yang lainnya semua melihat ke atas. Di belakang 7 atau 8 burung bangau putih, 4 murid Sekte Taizu membawa sedan cantik. Dan di belakang setiap bangau putih, ada seorang murid muda yang luar biasa. Siapa orang ini? Berani masuk ke wilayah Sekte Taizu kita. Salah satu murid Sekte Taizu menemukan Liu Feng Yuansuo dan yang lainnya. Pihak lain langsung menggunakan bangau putih untuk menukik ke bawah. Liu Feng Yuansuo buru-buru menyapanya, kakak senior ini, saya adalah tuan muda dari Sekte Pedang Disa, Liu Feng Yuansuo. Sekte Pedang Disa, lawannya sedang mengendarai bangau putih dan melayang di udara. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Liu Feng Yuansuo dengan dingin, ada apa? Liu Feng Yuansuo tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi menunjuk ke sedan di depannya dan berkata, beranikah aku bertanya pada kakak senior ini, orang di dalam sedan siapa itu? Pihak lain menjawab, Xie Tusong, Penatua Xie. Mata Liu Feng Yuansuo berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat, apakah itu Xie Tusong, salah satu dari 4 tetua pelindung Sekte Taizu? Kamu masih memiliki sedikit pengetahuan. Mendengar ini, Liu Feng Yuansuo menjadi lebih bersemangat. Seperti kita ketahui bersama, Sekte Taizu memiliki 3 pemimpin. Ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah orang yang paling berkuasa. Namun, di bawah ketiga pemimpin tersebut terdapat 4 tetua terkenal yang melindungi sekte tersebut. Status keempat orang ini berada di urutan kedua setelah kepala sekolah. Liu Feng Yuansuo buru-buru berkata, kakak senior, bisakah Anda mengizinkan saya melihat Penatua Xie Tusong? Pihak lain mensibir, Penatua Xie baru saja kembali dari menjadi tamu di Istana Pedang Shenyao. Dia lelah karena perjalanan dan sedang akan kembali beristirahat. Kamu tidak bisa melihatnya begitu saja jika kamu mau. Kalian sekalian, harap segera pergi dan jangan berkeliaran di sekitar wilayah Sekte Taizu, jika tidak, kalian akan menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, pihak lain ingin pergi dengan bangau putih. Liu Feng Yuansuo dengan cepat menghentikan pihak lain, kakak senior, tunggu sebentar. Apakah ada hal lain?
Saya melihat Liu Feng Yuansuo membalikkan tangan kirinya, dan dengan suara, "Sua." Cahaya putih menyala, dan belati yang mirip kula badak tiba-tiba muncul di tangan Liu Feng Yuansuo. Belati itu memiliki tanda misterius yang mengalir di atasnya, dan itu tidak terlihat seperti benda biasa. Ini adalah belati badak surgawi, senjata kekaisaran tingkat rendah. Hari ini, aku dan kakak laki-lakiku bertemu. Itu adalah takdir. Aku memberikan senjata kekaisaran ini kepada kakak laki-lakiku sebagai bagian dari hatiku. Senjata kekaisaran. Begitu kata-kata ini keluar, mata murid Taizu itu langsung bersinar, dan ketidaksabaran di wajahnya segera menghilang. Ahem, uhuk. Pihak lain bertanya, apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya kepadaku? Liu Feng Yuansuo tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan belati Tianxi. Murid Taizu itu meletakkan belati di tangannya dan melihatnya dengan gembira beberapa kali. Setelah memastikan bahwa itu adalah senjata kekaisaran tingkat rendah, dia segera mengubah sikapnya. Meskipun Penatua Xie Tusong sedikit lelah, saya dapat membantu Anda memperkenalkan diri, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah dia akan bertemu dengan Anda. Liu Feng Yuansuo mengepalkan tangannya. Baiklah, tunggu di sini. Ayo, segera. Lawan menaiki bangau putih dan berbalik untuk terbang menuju sedan dalam kehampaan. Semua orang di Sekte Pedang Disa sedikit khawatir. Bagaimana jika agama Taizu menolak menerima mereka? Liu Feng Yuansuo menyipitkan matanya dan memandang ke depan dengan serius. Pada saat ini, sedan cantik itu berhenti dan mendarat dengan mantap di dataran tinggi di depannya dari kehampaan. Berhenti, sedannya telah berhenti. Seorang murid dari Sekte Pedang Disa berkata dengan terkejut. Mata Liu Feng Yuansuo dan Feng Yu juga berbinar. Segera setelah itu, murid Taizu yang baru saja menerima hadiah itu kembali. Dia berkata kepada Liu Feng Yuansuo, ikutlah denganku. Ya, kemudian, di bawah kepemimpinan pihak lain, sekelompok orang dari Sekte Pedang Disa datang ke sedan cantik itu. Junior Liu Feng Yuansuo, tolong temui Penatua Xie Tusong. Liu Feng Yuansuo memberi hormat dengan sangat hormat. Feng Yu dan orang lain di belakangnya juga mengatupkan tangan dan menundukkan kepala. Kudengar kamu ingin bertemu denganku. Xie Tusong di dalam sedan bertanya dengan tenang. Ya, Liu Feng Yuansuo berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Pedang Disa telah mengalami bencana. Kami tidak punya jalan keluar. Kami berharap untuk bergabung dengan Sekte Taizu. Oh, Xie Tusong sedikit terkejut dan berkata dengan tenang. Kualifikasi Anda tidak buruk. Liu Feng Yuansuo, bagaimanapun juga, adalah tuan muda dari Sekte Pedang Disa. Baik itu kultivasinya sendiri atau bakat pribadinya, dia sangat luar biasa. Bahkan di Sekte Taizu yang penuh dengan bakat, dia masih berada di kategori teratas. Mendengar perkataan Xie Tusong, Liu Feng Yuansuo langsung menjadi energi. Ini adalah pertunjukan. Segera setelah itu, Liu Feng Yuansuo membuat celepuk dan berlutut di tanah. Aku sudah lama mendengar bahwa nama 4 tetua pelindung Sekte Taizu itu seperti guntur, terutama 3 kata, Xie Tusong, yang terkenal di seluruh dunia. Aku sangat takut bertemu denganmu hari ini. Jika para tetua tidak menyerah, aku ingin menjadi ayah angkatmu, dan mulai sekarang, aku akan memimpin semua murid Sekte Pedang Disa untuk mengikutimu sampai mati. Melihat ini, semuanya dari Sekte Pedang Disa di belakangnya juga berlutut di tanah. Kami bersedia bersumpah setia kepada agama Taizu sampai mati, dan kami memohon kepada para tetua untuk menerima kami. Mendengar perkataan Liu Feng Yuansuo, Xie Tusong di dalam sedan tertawa, haha. Tidak ada ironi dalam tawanya. Jelas sekali, Xie Tusong masih mengagumi Liu Feng Yuansuo. Jika Sekte Taizu dapat mengembangkan bakat seperti itu, mereka akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Oke. Xie Tusong segera berkata, hari ini kamu dan aku sudah ditakdirkan, aku akan menerimamu sebagai anak angkatku, dan mulai sekarang kamu akan menjadi murid Sekte Taizuku. Liu Feng Yuansuo sangat gembira, dan dia segera membungkuk dan bersujud, terima kasih banyak. Ayah, hahaha, bangun. Xie Tusong cukup senang. Di satu sisi, ia melihat potensi Liu Feng Yuansuo, dan di sisi lain, ia mampu menyerap Sekte Pedang Disa untuk lebih meningkatkan kekuatan Sekte Taizu. Terima kasih, ayah angkat. Liu Feng Yuansuo berdiri. Pada saat ini, Liu Feng Yuansuo merasa dibangkitkan dengan dariah penuh.
Jalan di depan cerah kembali. Jadi bagaimana jika Liu Fengying meninggal? Jadi bagaimana jika Chu Jianyu terbunuh? Saya menemukan pendukung yang lebih besar. Sedangkan untuk pedang pembunuh surga, cepat atau lambat aku akan mendapatkan lawannya. Xie Tusong bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi dengan sekte pedang di Samu? Liu Feng Yuansuo segera menjawab, ayah, ini. Sebelum Liu Feng Yuansuo dapat berbicara, tiba-tiba guntur meraung, dan aliran udara yang sangat besar tiba-tiba turun dari kehampaan. Semua orang kaget dan melihat ke langit. Saya melihat kekuatan telapak tangan yang sangat besar menghantam. Kekuatan telapak tangan ini sangat agung, dan pada saat jatuhnya seperti meteorit yang terbakar, ditutupi dengan nyala api yang menghanguskan. Dimanapun kekuatan telapak tangan bersentuhan, ruangnya hampir hancur. Apa ini? Seorang murid Taizu belum selesai berbicara. Terdengar suara keras, dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan langsung melediakkan semua murid sekte Taizu menjadi kutu kupret. Kekuatan besar berdampak dan gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak. Kursi sedan megah itu kemudian hancur berkeping-keping dan melediak. Segera setelah itu, sesosok parubaya terbang keluar dari sedan dengan muenteh dariah dari mulutnya. Itu adalah Xie Tusong, salah satu dari 4 tetua pelindung sekte besar dari sekte Taizu. Xie Tusong menutupi dadanya dengan ekspresi marah di wajahnya. Siapa yang begitu berani? Hoa! Saat kata-kata itu jatuh, sosok cantik luar biasa yang bisa menaklukkan negara muncul di belakang Xie Tusong seperti hantu. Dinasti Yushui, Nan Lian, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung Xie Tusong, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia berseru, tidak. Saat 4 kata itu jatuh, Nan Lian melambaikan pergelangan tangannya yang cerah, dan pisau ajaib berwarna merah berputar. Hiss! Pedang kejam itu menembus ruang. Di antara petir dan batu api, pisau ajaib merah itu mengeluarkan cahaya yang berputar-putar dan kembali ke tangan Nan Lian. Di belakangnya, badan Xie Tusong bergetar dan dia berhenti. Dia tampak ngeri dan bergumam, abadi, satu iblis. Adegan itu terhenti sejenak, dan dengan lediakan, kabut dariah melediak, dan kepala Xie Tusong terbang menjauh dari bahunya. Kabut dariah melediak dan mahyiyat dipisahkan. Xie Tusong, salah satu dari 4 tetua pelindung sekte besar dari sekte Taizu, meninggal di tempat bahkan sebelum dia sempat berteriak. Yi, ayah angkat. Mata Liu Feng Yuansuo membelalak, dan warna wajahnya memudar. Saya baru saja menjadi ayah angkat. Ini adalah pendukung yang baru saya temukan. Dia bahkan meneriakkan beberapa patah kata dan terbunuh. Saat ini, pikiran Liu Feng Yuansuo menjadi kosong. Mungkinkah dia telah mengalahkan ayah angkatnya? Siapapun yang kamu terima sebagai ayahmu akan merasa malu. Namun, orang-orang dari sekte pedang bumi di belakang Liu Feng Yuansuo kehilangan kemampuan untuk berpikir saat itu juga. Dalam sekejap mata, semua orang yang diajar oleh Taizu di depannya telah mati. Siapa wanita di depanku ini? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Dia membunuh semua murid Taizu dengan satu lediakan telapak tangan. Dia memenggal kepala Xie Tusong dengan satu gerakan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang berani percaya bahwa tetua terkenal yang melindungi sekte itu akan mati dengan cara yang ceroboh. Kamu berlari cukup cepat. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di gendang telinga semua orang. Hati Liu Feng Yuansuo bergetar. Ekspresi Feng Yu dan yang lainnya semakin berubah. Hah! Udara dan debu berwarna kabut menyapu ke segala arah, dan dari belakang, Xiao Nunu datang dengan pedang di tangannya. Takut. Datang seperti gelombang pasang. Semua orang di sekte pedang Disa benar-benar panik. Mata Xiao Nunu dingin dan bahkan lebih mencemooh. Dia mengulurkan tangan kirinya ke arah Liu Feng Yuansuo. Ambil kembali tetesanku dari Tian Huang, tempat suci gudang abadi. Xiao Nunu telah mengikuti petunjuknya. Wajah Liu Feng Yuansuo sangat galak, dan matanya sangat tajam. Ini semua karena kamu. Liu Feng Yuansuo memandang pihak lain dengan sangat marah. Ini semua karena kamu. Karena Xiao Nunu, semuanya berubah hanya dalam 1 hari. Aku bisa mendapatkan diagram pedang pembunuh langit, semua karena kamu. Kemarahan pecah dan niat membunuh melonjak, Liu Feng Yuansuo langsung memanggil senjatanya. Bunuh dia untukku.
Menghadapi Liu Feng Yuansuo yang tidak rasional, Xiao Nunu tidak ragu-ragu sama sekali. Dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang pemakaman langit di punggungnya segera melepaskan niat pedang yang besar. Kiang. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan melonjak, dan seluruh ruang medan perang tampak membeku. Liu Feng Yuansuo, Feng Yu dan semua anggota sekte pedang bumi lainnya tampaknya terikat oleh kekuatan tak terlihat. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka merasakan nafas kematian datang. 7 gaya penguburan langit, penguburan pedang yang kejam, indah dengan dariah. Dentang, dentang, cang, cahaya pedang menutupi matahari, dan semburan dariah cemerlang tiba-tiba mekar di antara langit dan bumi. Tidak, energi pedang itu terjalin dan luar biasa. Satu demi satu, angka-angka dibunuh tanpa ampun. Di bawah pedang pemakaman langit, hujan dariah beterbangan, Liu Feng Yuansuo, Feng Yu dan semua orang tidak mampu bersaing. Nan Lian menyaksikan adegan ini tanpa ekspresi. Setelah satu serangan, tidak ada seorang pun yang masih hidup di sekte pedang Disa. Liu Feng Yuansuo jatuh ke tanah, matanya melebar dan dia menolak untuk menutup matanya. Xiao Nunu berjalan ke badan Liu Feng Yuansuo, lalu menurunkan telapak tangannya dan berpikir. Bas! Kekuatan isap yang tak terlihat dilepaskan dari telapak tangan Xiao Nunu, dan dalam sekejap, helaian udara merah emas mengalir ke atas. Segera, setetes dari Tian Huang sebening kristal, dengan aura suci, terpisah dari badan Liu Feng Yuansuo. Bas! Xiao Nunu mengepalkan jarinya dan dengan erat menggenggam dari Tian Huang di tangannya. Melihat setetes dariah familiar ini, wajah Xiao Nunu menunjukkan ekspresi kompleks yang tak terkatakan. Kembali. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya mendapatkannya kembali. Setetes dari Tian Huang ditukar dengan kemakmuran keluarga selama 300 tahun. Sejak saat itu, nasib Xiao Nunu berubah. Karena dari Tian Huang, dia meninggalkan keluarga Xiao dan menghancurkan keluarga Xiao. Karena dari Tian Huang, dia pergi ke sekte Piao Miao untuk menghindari kejaran sekte pedang Tiangang, dan kemudian menghancurkan sekte pedang. Pada saat ini, saya akhirnya mendapatkannya kembali. Mungkinkah burung phoenix gelap yang muncul di Donghuang ada hubungannya denganmu? Gumam Xiao Nunu. Tanpa berpikir panjang, Xiao Nunu membuang dari Tian Huang dan kemudian memandang Nan Lian. Orang-orang dari agama Taizu harus segera datang. Ayo cepat pergi. Aku akan membunuh sebanyak mungkin mereka yang datang. Nan Lian mengucapkan kata-kata paling kejam dengan nada paling tenang. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte Taizu berbeda dari dinasti Liu Yue. Kekuatan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Selama periode waktu ini, Xiao Nunu juga memiliki pemahaman umum tentang Taizu Sekte. Sekte Taizu jelas merupakan sekte teratas di tanah suci gudang abadi. Nan Lian sendirian bisa menghancurkan dinasti Liu Yue, tapi tidak mungkin menghancurkan sekte Taizu. Ayo pergi. Xiao Nunu terus mendesak. Kemana harus pergi? Nan Lian bertanya. Xiao Nunu menjawab, tidak apa-apa. Kamu ingin pergi kemana? Kembali bersamamu. Hah? Dia memandang Nan Lian dengan heran. Mata Nan Lian tenang, tapi dia tidak terlihat sedang bercanda. Apakah kamu serius? Nan Li menghisap kepalanya dengan ringan. Xiao Nunu mengepalkan tangannya dengan kedua tangannya, mengangkat matanya sedikit, lalu menjawab, oke. Bibir merah Nan Lian sedikit terbuka, jika kamu merasa malu, kamu bisa menolak. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, ayo pergi dari sini pertama. Nan Lian melanjutkan, jangan memaksakannya. Tidak, kata Xiao Nunu dengan tegas. Pada saat yang sama, ada beberapa aura datang ke arah ini dari arah sekte Taizu. Tapi melihat Nan Lian masih terlihat acuh tak acuh, Xiao Nunu tidak terlalu peduli saat itu. Dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Nan Lian dan pergi dengan tergesa-gesa. Nan Lian sedikit mengernyit. Dia secara naluriah menolak, tetapi karena suatu alasan, dia tidak melepaskan diri. Saat mereka berdua pergi, sekelompok guru dari agama Taizu tiba di sini. Melihat kekacauan di mana-mana, semua orang di sekte Taizu diliputi keterkejutan dan kemarahan. Penatua Xie Tusong telah terbunuh. Dilihat dari sisa energi iblis di sini, pembunuhnya pastilah iblis perempuan. Segera beritahu ketiga pemimpin itu, dan iblis perempuan itu harus dibunuh apapun yang terjadi. Saat semua orang diliputi amarah,
Orang lain berkata, "Elder, orang-orang ini berasal dari sekte pedang Disa." Itu benar, dan mereka semua terbunuh oleh gerakan yang sama. Dari sisa energi pedang, lihat, ada pelaku lain. Temukan dia. Siapapun yang berani bergaul dengan iblis perempuan tidak akan termaafkan. Setelah meninggalkan sekte Taizu, Xiao Nunu membawa Nanlian kembali ke hutan yang dia temui sebelumnya. Xiao Nunu juga menemukan bahwa dia telah memegang tangan giok Nanlian. Pada awalnya, itu hanya kecemasan belaka, bagaimanapun juga, itu adalah wilayah sekte Taizu. Kini, setelah sampai di zona aman, Xiao Nunu merasa sedikit tidak nyaman. Seharusnya aman. Xiao Nunu berhenti dan melepaskan tangan Nanlian. Nanlian tidak mengatakan apa-apa, dia tetap tenang seperti biasanya. Pada saat ini, sebuah kuali mini terbang keluar dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu tertegun, senior Yan Snake. Di kuali mini, Yan Snake bermata 8 membuka 8 matanya dan berkata, "Xiao Nunu, nak, apakah kamu akan kembali ke alam Xiangshan?" Lagi, ular Yama bermata 8 berkata, "Kalau begitu kamu kembali dulu. Aku akan mengambil Ice Gu untuk menemukan sesuatu yang benar." Ia memiliki sumber daya yang berguna. Ia sudah lama tidak menyerap kekuatan spiritual dan rasanya seperti sedang sekarat. Lagi pula, aku sudah menerimanya sebagai adikku. Aku tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Sebelumnya, Ice Gu selalu ada di sana. Ia menempel pada Xiao Nunu, tapi tidak pernah berani menyerap kekuatan Xiao Nunu. Begitu serangga Gu tidak menerima kekuatan eksternal, ia akan menjadi semakin lemah. Xiao Nunu bertanya, "Sumber daya apa yang dibutuhkan? Saya dapat membantu." Yama bermata 8 menjawab, "Tidak, saya akan mengurusnya. Anda memiliki banyak hal akhir-akhir ini, jadi saya tidak akan menyita waktu Anda." Melihat ini, Xiao Nunu juga tidak berkata apa-apa lagi. "Oke, hati-hati di jalan." Yan Snake bermata 8 berkata, "Jangan khawatir, ular tua itu sangat stabil." Setelah penjelasan singkat, tripod mini terbang tepat di depan Xiao Nunu. Sesaat kemudian, di ujung lain hutan, seberkas cahaya es dilepaskan dari kuali mini. Ini Ice Gu yang sedang berbicara dengan ular Yama bermata 8. "Aduh." Ular Yama bermata 8 menghela nafas, dan ia menjawab, "Bukannya aku berbohong kepada Xiao Nunu, tapi aku takut pada wanita itu." Ular Yama bermata 8 berkata, "Energi iblis dalam diri wanita ini terlalu kuat. Dia seharusnya menjadi badan iblis bawaan, yang sangat langka di dunia. Begitu sifat iblis muncul, semua makhluk hidup tidak akan mampu melakukannya. Menanggungnya, dan dunia akan berduka. Sebaiknya aku menjauh." Batas Xiangshan. Sekte baru dari 5 sekte besar di Wastelen Timur sedang dibangun dengan lancar. Saat ini, Xiao Nunu telah kembali ke tepi perbatasan Xiangshan. Kembali bersamanya adalah iblis wanita yang sangat cantik dengan reputasi terkenal, Nanlian. Sejujurnya, Xiao Nunu terkejut. Apa yang tidak dia duga adalah Nanlian benar-benar datang ke sini bersamanya. Bagaimanapun, dia baru saja menghancurkan dinasti Liu Yue beberapa waktu lalu. Selama waktu ini, tanah suci gudang abadi menimbulkan kegemparan. "Nanti, aku akan membawamu ke halaman suci abadi fana." Xiao Nunu tiba-tiba berkata. Dia memandang Nanlian dan berkata, "Saya akan menjelaskan situasinya kepada dekan." "Tidak perlu." Xiao Nunu terlihat bingung, "Kenapa?" Nanlian berkata, "Aku bilang aku akan kembali bersamamu, tapi bukan berarti aku akan bertemu orang lain." Nanlian melanjutkan, "Jangan ungkapkan keberadaanku kepada siapapun. Kamu tidak bisa mengatakan kamu pernah melihatku. Tidak peduli kapan atau di depan siapapun, kamu harus melepaskan diri dariku." Apa artinya? Sebelum Xiao Nunu mengetahui maksud pihak lain, Nanlian berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya. Pada saat ini, di hutan di depan, selusin sosok bergegas menuju ke arah ini. "Rengui, kamu terlalu berantakan. Kamu benar-benar membiarkan Xiao Nunu membobol sekte pedang Disa sendirian. Tahukah kamu betapa pentingnya dia bagi kita sekarang? Jika sesuatu terjadi padanya, keseluruhan permainan di Donghuang akan segera berakhir." Jiang Jinyu membuka matanya lebar-lebar dan mengumpat dengan marah. Guan Rengui menjawab dengan sedih, "Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa menghentikannya. Selain itu, saya telah menggunakan jimat transmisi
untuk menghubungi Anda, tetapi Anda belum menanggapi saya. Kali ini, saya sibuk membangun gerbang gunung, bagaimana saya bisa punya waktu untuk melihat catatan transmisi? Ketika Xiao Nunu pergi ke Sekte Pedang Disa, Anda harus membujuknya. Berhentilah berdebat. Namong Pinghe, pemimpin Sekte Huangji, berkata dengan suara yang dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah segera ke Sekte Pedang Disa. Ya, cepat. Jangan lakukan itu. Jangan saling menyalahkan lagi. Namun, begitu kata-kata itu selesai, semua orang tiba-tiba menyadari sosok yang familiar muncul di depan mereka. Xiao Nunu, seru Jiang Jinyu. Pejabat Gui juga terkejut. Namong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya semuanya merunduk ke bawah. Hoa, hoa, hoa. Semua orang melintas di depan Xiao Nunu dan menghela nafas lega ketika mereka melihat pihak lain aman dan sehat. Kamu kembali. Benar-benar menakutkan. Orang ini bilang kamu memasuki Sekte Pedang Disa sendirian. Jiang Jinyu melangkah maju dan berkata. Xiao Nunu juga baru ingat bahwa sebelum dia menemukan lokasi Sekte Pedang Disa, dia telah meminta para pejabat untuk kembali dan mencari bala bantuan. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam Sekte Pedang Disa. Namun, karena kemunculan Chu Jianyu, pedang siku diambil kembali, menyebabkan keberadaan Xiao Nunu terungkap terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada saat pemberitahuan kembalinya pejabat itu tiba, Xiao Nunu telah mendapatkan kembali dariah Phoenix Surgawi. Kamu tidak terluka, kan? Ying Jinhuan berjalan mendekat. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak, jangan khawatir. Guan Rengui menyeka keringat dingin di dahinya, selama tidak apa-apa, jika sesuatu terjadi padamu, mereka akan membunuhku. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa sekarang, ayo kembali. Kembali ke arah dia berasal. Xiao Nunu juga melihat ke samping dan melihat ke belakang. Saat ini, Nan Lian benar-benar hilang dan bahkan tidak bisa merasakan nafasnya. Ada apa? Tanya Ying Jinhuan. Ketika dia melihat Xiao Nunu menoleh ke belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihat sekilas. Tapi tidak ada apapun di baliknya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, ayo pergi. Pembangunan sekte baru mulai terbentuk. Banyak aula utama dan bangunan utama pada dasarnya telah selesai dibangun. Dilihat dari kejauhan, cukup megah. Saat ini, aula terbuka dibangun di atas puncak raksasa. Tokoh teratas dari 5 sekte besar, termasuk Namong Pinghe, Han Changqing, Liu Wei, Suru, dan Su Qinghui, pada dasarnya berkumpul di sini. Tuan Xiao Nunu, mengenai aliansi 5 sekte besar, kami memiliki rencana dasar. Namong Pinghe memimpin dan berkata, sekte baru di perbatasan Xiangshan akan diberi nama, Aliansi 5 Sekte Tanah Air Timur, disingkat, Desolate League. Sedangkan untuk posisi pemimpin, kami dengan suara bulat memutuskan bahwa Anda, pemimpin aula, Xiao Nunu, akan mengambil posisi, dan kami berlima akan mengambil posisi wakil pemimpin. Alasan mengapa semua orang bisa menetap di Tanah Suci Gudang Abadi bergantung pada Xiao Nunu. Orang yang menjalin kontak dengan Fan Xian Seng Yuan juga adalah Xiao Nunu. Di mata semua orang, Xiao Nunu adalah kandidat sempurna untuk menjadi pemimpin Desolate Alliance. Tapi Xiao Nunu tampaknya tidak terlalu tertarik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu usia, kualifikasi, atau kemampuan manajemen, saya jauh lebih rendah daripada semua orang di sini. Saya tidak seharusnya menjadi penguasa aliansi Desolate. Tetapi kamulah yang terkuat, kata Su Qinghui, penguasa Istana Qian. Xiao Nunu menjawab, kekuatan terkuat tidak berarti kemampuan keseluruhan yang terkuat. Sebagai manajer Liga Desolate, saya tidak hanya melihat kekuatan. Saya pikir 5 pemimpin sekte harus fokus pada situasi keseluruhan. Juga sangat serius. Jelaskan kepada semua orang, bandingkan namun, saya masih merasa bahwa kultivasi lebih cocok untuk saya, jadi lebih baik menyerahkan pengelolaan aliansi hutan belantara timur kepada 5 pemimpin sekte. Namong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya saling memandang dan dapat melihatnya. Xiao Nunu sebenarnya tidak ingin menjadi pemimpin aliansi ini. Saat ini, Jiang Jinyu melangkah maju. Dia berkata, adik laki-laki Xiao Nunu masih muda. Jalannya masih panjang dalam seni bela diri. Jika aliansi Desolate diserahkan kepadanya sekarang, itu memang akan berdampak pada budidayanya. Bayangkan saja,
Jika kita ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di tanah suci gudang abadi, maka harus ada penguasa tingkat kaisar yang bertanggung jawab, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk bergabung dengan barisan pasukan kelas 1. Jika saudara muda Xiao Nunu menunda kultivasinya karena mengurus urusan sekte, itu akan menjadi kerugian lebih dari keuntungannya. Jiang Jinyu. Setelah analisis ini, semua orang tiba-tiba merasa tercerahkan. Bahkan Xiao Nunu mau tidak mau memberikan pandangan setuju. Melihat penampilan Xiao Nunu, Jiang Jinyu sedikit lucu. Kemudian, dia melanjutkan, ayo lakukan ini. Saya punya proposal. Untuk aliansi hutan belantara timur, 2 pemimpin sekte Namong Pinghe dan Han Changqing pertama-tama akan menjabat sebagai pemimpin utama aliansi, dan 3 pemimpin sekte Liu Wei, Suru, dan Su Qinghui akan menjabat sebagai wakil pemimpin. 5 pemimpin masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing. Jika ada masalah penting, mereka perlu didiskusikan bersama. Semua orang mengangguk setuju. Mereka semua mengatakan bahwa saran Jiang Jinyu bagus. Namong Pinghe adalah pemimpin sekte Huangji, dan dia juga memiliki fondasi terkuat di sekte Huangji. Jika Xiao Nunu tidak dimasukkan, kekuatan keseluruhan sekte Huangji pasti lebih besar dari gabungan 4 lainnya. Oleh karena itu, masuk akal jika Namong Pinghe menjadi pemimpin aliansi. Adapun Han Changqing, apalagi itu? Alam pegunungan ini awalnya dipersiapkan untuk keluarga sekte Piao Miao. Terlebih lagi, Xiao Nunu masih menjadi anggota sekte Piao Miao. Berdasarkan 2 poin ini, Han Changqing sudah cukup untuk sejajar dengan Namong Pinghe. 2 pemimpin utama dan 3 wakil pemimpin. Struktur tingkat tinggi dari aliansi 5 sekte Tandus Timur telah dibentuk. Bagaimana dengan adik laki-laki? Tidak baik jika tidak ada posisi, kan? Yin Fengqi berdiri dengan pedang besar di punggungnya. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Xiao Nunu. Yin Fengqi artinya adik laki-laki, jika kamu benar-benar tidak ingin menjadi pemimpin aliansi, kamu dapat menyerahkan posisimu kepadaku. Tentu saja, Xiao Nunu tidak bisa memahami pandangan pihak lain. Dia menjawab, saya pikir itu cukup bagus. Yin Fengqi berkata, apa yang lebih baik? Semua hak dan kepentingan diperoleh oleh Anda. Jika Anda tidak punya waktu untuk mengurusnya, Anda dapat menemukan seseorang untuk membantu Anda. Tentang kepala pemegang pedang, seperti Jiang Jinyu bertanya ragu-ragu. Semua orang saling memandang. Dia melanjutkan, kepala pemegang pedang memiliki status yang sama dengan pemimpin aliansi. Dia tidak harus mengatur urusan aliansi, tetapi dia memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah apapun, besar atau kecil. Tidak apa-apa. Itu juga sesuai dengan identitas pemegang pedang pemakaman surgawi, kata Tuan Xiao Nunu. Suru, penguasa Yuhai, juga mengangguk, saya tidak keberatan. Su Qinghui berkata, saya juga setuju. Melihat semua orang setuju, Xiao Nunu tidak lagi menolak dan segera menerima identitas kepala pemegang pedang. Segera, semua orang merumuskan rencana pengembangan untuk Desolate Alliance. 5 sekte besar masih didasarkan pada bidang keahlian mereka. Misalnya, Yuhai paling baik dalam beternak burung, Istana kian pandai menyempurnakan senjata dan ramuan. Selain itu, Huang Meng juga akan mengembangkan ladang spiritual, menanam ramuan spiritual, ramuan, dan memelihara binatang spiritual di penangkaran, dan lainnya. Karena, benih kekuatan spiritual, energi spiritual di dunia Xiangshan sekarang sangat melimpah, dan apapun yang dia lakukan, dia akan memiliki prospek yang bagus. Ketika saatnya tiba, kami akan bertukar sumber daya dengan kekuatan lain dan merumuskan rencana jangka panjang. Tentu saja, Xiao Nunu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Sebagai ketua pendekar pedang, dia hanya perlu merentangkan tangannya dan bertindak sebagai penjaga toko lepas tangan. Keesokan harinya, di perbatasan Gunung Xiangshan, di puncak gunung yang relatif terpencil. Apakah ini situs baru gerbang gunung sekte Piao Miao? Bukankah energi spiritualnya terlalu kuat? Yah, energi spiritual di sini setidaknya 10 kali lipat dari hutan belantara timur. 2 tiba di sini. Namun, karena status khusus mereka, keduanya tidak dapat memasuki alam Xiangshan tanpa kesombongan. Pada saat ini, Hoa, sesosok jatuh ke tanah seperti bintang es dan mendarat di depan kedua wanita itu. Tuan. Setelah beberapa saat, Hibiscus dan 2 orang langsung menyambutnya. Xiao Nunu tersenyum, saya mengganggu latihan Anda.
Banzi menggelengkan kepalanya berulang kali, "Guru, jangan katakan itu, kami seharusnya berada di sisi Anda setiap saat." Xiao Nunu bertanya, "Tidak ada berita tentang itu pria Suan Guili?" Banzi berkata. Zi menjawab, "Tidak, apakah pemiliknya ingin menemukan pemiliknya?" "Tidak perlu untuk saat ini." Xiao Nunu menyangkalnya, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Bantu aku melihat apakah itu bisa diperbaiki." Hoa! Cahaya putih menyala, dan badan penuh lubang muncul di depan kedua wanita itu. Melihat penampakan jenazah Dharmakaya, kedua wanita itu kaget. Banzi memandang Xiao Nunu dengan heran. "Tuan, apa yang Anda biarkan terjadi? Naik gunung pisau, atau turun dari panci minyak? Pergi ke Daoshan, atau masukkan ke penggorengan?" Reaksi Banzi membuat Xiao Nunu tertawa. Dia menjawab, "Saya tidak membiarkannya naik ke Gunung Pedang, saya juga tidak memintanya turun dari penggorengan. Saya hanya memintanya untuk membantu saya memblokir gerakan pedang musuh." Setelah mendengar ini, Mujin berdua semakin terkejut. Jurus pedang macam apa? Bisakah boneka Mahiyat Badan Dharma dihancurkan seperti ini? Tahukah Anda, boneka Mahiyat Badan Dharma ini bisa mereproduksi kekuatan Xiao Nunu? Dari segi kekuatan tempur, meski tidak bisa mencapai sinkronisasi 100%, keduanya pasti sangat mirip. Dengan kata lain, jika Xiao Nunu sendiri yang mengambil alih jurus pedang, nasibnya akan hampir sama dengan Wayang Mahiyat Badan Dharma. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Mu Jin bertanya. Ada sedikit kekhawatiran di mata kedua wanita itu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Dengan boneka Mahiyat Badan Dharma ini, aku membunuhnya." Kedua wanita itu menghela nafas lega. Mata Banzi kembali ke boneka Mahiyat Badan Dharma. Dia berjongkok dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Banzi menghela nafas tanpa daya. Struktur internal dan rune di dalamnya telah hancur. Setidaknya ada 1000 lukia pedang di sekujur badannya. Saat dia mengatakan itu, Banzi menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Nunu, "Mungkin tidak bisa diperbaiki." Xiao Nunu merasa sedikit sayang sekali. Meskipun Wayang Mahiyat Badan Dharma ini tidak memiliki tindakan mandiri, seringkali ia dapat mencapai hasil yang tidak terduga selama pertempuran. "Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya menggunakan pil misterius Kemah Teihan." Xiao Nunu berkata dengan menyesal. Padahal, saat menghadapi Chu Jianyu, Xiao Nunu sebenarnya punya dua cara untuk menghadapi musuh. Boneka Mahiyat Dharmakaya dan pil misterius Kemah Teihan. Yang pertama membingungkan lawan, diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan memberikan pukulan fatal. Yang terakhir adalah menelan pil misterius Kemah Teihan dan langsung menyerang dengan keras. Ketika dia berada di Akademi Suci Abadi Fana, Xiao Nunu telah meminum pil kehidupan Suan-Suan, dan syarat untuk meminum pil Kemah Teihan Suan-Suan, harus pada saat hidup dan mati. Dalam situasi itu, Xiao Nunu tidak punya banyak waktu untuk mengambil keputusan, jadi dia terlebih dahulu menggunakan boneka Mahiyat Dharmakaya untuk memverifikasi kekuatan pedang pembunuh surga. Alhasil, Wayang Mahiyat Badan Dharma kali ini langsung dihilangkan. Oke, jika tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diperbaiki. Pada titik ini, Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Banzi berkata, "Tuan, Anda tidak perlu terlalu sedih. Meskipun boneka Mahiyat Badan Dharma ini dapat menyelaraskan kekuatan tempur Anda, nyatanya, ketika Anda mencapai alam kaisar, itu tidak akan efektif." Oh, Xiao Nunu sedikit terkejut. Yang tertinggi yang dapat disinkronkan oleh boneka Mahiyat Badan Dharma adalah kekuatan tempur dari alam Grandmaster. Banzi mengangguk, "Ya, setelah memasuki alam kaisar, itu akan berlanjut melemah. Jadi boneka Mahiyat Badan Dharma ini tidak sehebat yang kau kira, Tuan. Kali ini, ia dapat memblokir pukulan fatal bagimu, Tuan, dan telah digunakan sebaik mungkin." Setelah Banzi mengatakan ini, Xiao Nunu merasa sedikit lebih nyaman. Dengan cara ini, Anda tetap menghasilkan uang. Meskipun dia kehilangan boneka Mahiyat Badan Dharma, dia mendapatkan dari Phoenix Surgawi dan pedang pembunuh surga. Apapun yang terjadi, itu bukanlah kerugian. Kupikir itu bisa menyinkronkan kekuatanku tanpa batas, kata Xiao Nunu. Beberapa boneka Mahiyat Badan Dharma memang bisa digunakan, tetapi boneka Mahiyat Badan Dharma yang diperoleh masternya disempurnakan oleh kultus penyihir hitam.
Batas atas kultus penyihir hitam ada di sana, level tertinggi yang bisa mereka capai, yaitu alam pamungkas Grandmaster. Jadi, Banzi mengangkat bahu, dengan sedikit rasa jijai di matanya yang cerah. Menurutnya, Wayang Mahiat Dharmakaya bukannya tidak kompeten, tapi kemampuan kultus penyihir hitam hanya itu. Xiao Nunu tersenyum, aku tahu. Banzi bertanya, apakah tuannya punya hal lain yang harus dilakukan? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, belum. Kamu bisa kembali ke menara Fanxian Shengyuan atau Sili Yanyu dulu. Oke, kedua wanita itu mengangguk. Kemudian, Banzi bertanya, Guru, saya membawa boneka Mahiat Badan Dharma ini kembali untuk dipelajari dan melihat apakah saya bisa mengotak-atik apapun. Mungkin bisa diselamatkan lagi. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, ambillah. Penjelasannya, Banzi dan Hibiskus meninggalkan perbatasan Xiangshan terlebih dahulu. Melihat latar belakang kedua wanita itu pergi, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat berpikir. Dia bergumam, Suan Guili, di mana kamu bersembunyi? Apa tujuanmu? Setelah Sekte Pedang Tiangang dihancurkan oleh Sekte Piao Miao, Suan Guili untuk sementara menyerahkan posisi pemilik menara Sili Yanyu kepada Xiao Nunu. Saat ini, pola Dong Huang telah banyak berubah, dan Suan Guili masih belum muncul. Xiao Nunu juga tidak tahu jenis obat apa yang dijual pihak lain di labu miliknya. Untungnya, keadaan di menara Sili Yanyu selalu damai, dan Xiao Nunu hampir tidak pernah khawatir. Kemudian, Xiao Nunu duduk di atas batu besar. Bas! Sedikit fluktuasi kekuatan spiritual keluar dari badan Xiao Nunu, dan kemudian, setetes dari Phoenix surgawi yang tersisa dengan energi emas merah melayang di depan Xiao Nunu. Setetes dari Tian Huang ini sangat luar biasa. Rune merah emas misterius bergoyang di dalamnya, dan rune ini saling terkait satu sama lain, kadang-kadang berubah menjadi gumpalan bayangan burung Phoenix surgawi kuno. Dari mana asalmu? Apa hubungan antara kamu dan aku? Mengenai asal-muasal, dari Tian Huang, bahkan ayahnya Xiao Fei Fan pun tidak mengetahuinya. Ia lahir dengan dirinya sendiri. Dan karena itu, takdirnya berubah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Nunu memegang dari Tian Huang di tangannya dan memasukkannya ke dalam badannya sambil berpikir. Saat dari Tian Huang kembali ke badan Xiao Nunu, kekuatan yang kuat dan kuno menyebar dari badan Xiao Nunu. Aliran api merah keemasan tiba-tiba muncul di badan Xiao Nunu. Kemudian, pikiran Xiao Nunu terguncang. Dia benar-benar melihat pusaran air besar di depan matanya. Apakah ini? Pupil Xiao Nunu bergetar. Kesadarannya terus-menerus ditarik ke dalam. Pusaran air besar yang dilihatnya terus membesar dan meluas hingga menyeret kesadaran Xiao Nunu ke titik terdalam. Wow! Di bagian terdalam pusaran air, Xiao Nunu melihat gambar yang sangat buram. Xiao Nunu berusaha keras untuk melihat dengan jelas, tapi dia hanya bisa melihat bayangan buram. Apa itu? Xiao Nunu tidak tahu. Bayangan buram itu sepertinya juga menatap Xiao Nunu. Namun Xiao Nunu sepertinya dipisahkan dari mereka oleh dunia yang tidak dapat diatasi. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Xiao Nunu masih duduk di tempatnya, dengan mata tertutup rapat, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak bergerak. Badan Xiao Nunu masih melonjak dengan aliran api merah emas, yang berasal dari kekuatan, dari Phoenix surgawi. Pada saat ini, wow, gelombang udara yang besar menyapu ke segala arah, dan hantu besar Phoenix langit tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Bah! Hantu langit Phoenix terbang langsung ke langit dengan sayapnya bergetar. Detik berikutnya, mata Xiao Nunu tiba-tiba terbuka, dan api ilahi membakar pupil matanya. Bas! Saat gelombang momentum yang kuat menyebar, Yuan dan emas di dantian Xiao Nunu berputar dengan mantap. Hanya terdengar bunyi, klik, dan retakan baru ditambahkan ke Yuan dan, yang awalnya hanya memiliki 8 retakan. 9 retakan itu seperti naga bertanduk kecil yang tergeletak di atas Yuan dan. Di dalam setiap celah, kekuatan spiritual yang sangat kuat muncul. Alam pamungkas dari Grandmaster 9 transformasi. Pada saat ini, Xiao Nunu sekali lagi menerobos belenggu dan mencapai ketinggian baru. Alam Master tingkat 9 hanya selangkah lagi dari memasuki alam Kaisar. Wajah Xiao Nunu menunjukkan keterkejutan. Bisakah ini menjadi terobosan? Xiao Nunu sangat terkejut. Awalnya, saya hanya ingin mengamati dari Tian Huang,
untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan petunjuk berguna darinya. Tanpa diduga, dia secara tak terduga mencapai alam ekstrim dari 9 transformasi Grandmaster. Sambil terkejut, Xiao Nunu juga bingung. Saya tidak menyangka, Dariah Tianhuang, begitu kuat. Tapi mengapa saya tidak menemukannya ketika saya berada di keluarga Xiao sebelumnya? Sebelum Dariah Tianhuang diberikan kepada Sekte Pedang Tiangang oleh Xiao keluarga, ia telah menemani Xiao Nunu. Meskipun Xiao Nunu dipuji sebagai orang jenius nomor 1 di kota Siwe pada saat itu, Dariah Tianhuang pada saat itu masih jauh dari menunjukkan kekuatan yang begitu mendominasi. Berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk beralih dari ranah Grandmaster tingkat 8 ke ranah Grandmaster tingkat 9? Mungkinkah? Xiao Nunu menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, semakin kuat kekuatannya, semakin besar bantuan yang dibawa oleh Dariah Sky Phoenix. Dan dia tidak bisa melihatnya. Dariah Phoenix Langit memiliki kekuatan lebih besar karena sekarang tingkat kultivasiku telah meningkat secara signifikan, aku lebih bisa menerima manfaat yang dibawa oleh Dariah Phoenix Langit. Xiao Nunu merenung dan mengingat kembali pemandangan yang pernah dia lihat sebelumnya. Tentu saja, gambar-gambar itu selalu buram, dan Xiao Nunu tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tapi ini juga menggambarkan sepenuhnya poin bahwa setetes Dariah Tianhuang ini mengandung rahasia yang tidak diketahui. Hah! Setelah memikirkannya, Xiao Nunu menghela nafas lega. Meskipun tidak ada yang jelas saat ini, Xiao Nunu sangat yakin bahwa selama dia mencapai puncak seni bela diri, suatu hari nanti, rahasia apapun di dunia ini akan terpecahkan. Setelah itu, Xiao Nunu berdiri. Secara tidak sengaja menerobos ke alam ekstrim dari 9 transformasi Grandmaster adalah berkah yang tak terduga. Pada saat ini, Xiao Nunu merasakan aura familiar. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Nunu bergerak dan muncul di puncak gunung beberapa mil jauhnya. Di sebelah timur puncak gunung, sesosok badan sedingin salju sedang berdiri di tepi tebing. Dia memandang dengan tenang ke sungai di depannya, dengan sedikit angin dan embun beku di matanya. Nanlian tidak berbohong kepada Xiao Nunu, dia benar-benar mengikuti dia sampai ke perbatasan Xiangshan. Apa yang kamu lihat? Xiao Nunu melangkah maju dan bertanya. Bulu mata panjang Nanlian berkibar sedikit, dan bibir merahnya terbuka tipis, lihatlah bekas tanah air. Tanah air. Xiao Nunu terkejut, dinasti Yushui. Ya, apakah dinasti Yushui ada di sini? Nanlian mengangguk. Menyeberangi sungai di depan adalah perbatasan dinasti Yushui. Saya benar-benar tidak tahu kalau dinasti Yushui begitu dekat dengan perbatasan Xiangshan. Saat itu, saya hanya ingin Guru Fan Yuan membantu memilih tempat dengan wilayah terluas tanpa ragu-ragu. Tak disangka, kedua sisi tersebut justru dipisahkan oleh sebuah sungai. Kamu ingin pergi ke sana dan melihat-lihat? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Nanlian menjawab, tidak. Kamu bisa sibuk dengan urusanmu dan jangan mengkhawatirkanku. Xiao Nunu berkata, aku mungkin harus kembali ke Akademi Suci Abadi Fana sebentar lagi. Kurasa begitu akan memakan waktu cukup lama sebelum aku bisa kembali. Nanlian berkata, kembali. Apa yang harus dilakukan? Xiao Nunu berkata, aku mendapat harta karun dari Sekte Pedang Disa. Ada teknik pedang kuno yang bisa dipahami, dan saya ingin mencari tempat yang tenang untuk belajar. Memahami, pedang pembunuh surga, mungkin membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Sekte baru di sini belum dibangun. Dan orang-orang datang dan pergi. Agak berisik, tetapi setelah berpikir panjang, jika Anda tidak ingin diganggu oleh orang lain, biara suci abadi Fana adalah yang paling cocok. Nanlian berkata dengan tenang, bermeditasi saja di sini. Aku akan mengawasimu dari samping. Bersambung.